Tapi kalau kemudian sudah kadung terlanjur terjadi, kadung jauh, apa yang harus kita lakukan? Pertama itu berhenti dulu dalam arti ambil kesempatan untuk introspeksi, kenali, pahami kenapa ya sampai terjadi seperti ini. Kenapa kemarin itu kalau saya itu bicara dengan anak saya itu mesti jadi gegeran. Kenapa kok dia seperti benci pada saya, benci pada ibunya, benci pada keluarga ini, nggak kerasan di rumah ini. Coba dicari-cari, kan kemudian ketahuan. Oh iya, ternyata karena kemarin itu saya salah melakukan perlakuan padanya, nggak sesuai dengan periodisasi tumbuh kembangnya. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, dia kepreset, dia jatuh, dia menjatuhkan sesuatu, kita cekoti, kita apa. Padahal ternyata ketika kita itu belajar, kita tahu salah, nggak boleh ada begitu. Tidak dikenal yang namanya sanksi sebelum anak umur 7 tahun. Tidak dikenal sanksi fisik sebelum 10 tahun. Itu nggak ngerti. Seharusnya kemudian nggak mengenalkan neraka dulu sebelum mengenalkan surga, nggak mengenalkan perang dulu sebelum mengenalkan kebaikan-kebaikan, kan begitu kan ya. Pendekatan itu kan berasal dari akidah ke syariah, mengenal Allah sebelum bicara perintah dan larangan Allah, menjelaskan hal itu dengan pendekatan konkret sebelum abstrak, mengenalkan reward sebelum punishment, mengenalkan surga sebelum neraka, dan seterusnya, mengenalkan yang baik sebelum mengenalkan jahat. Anak itu nggak ngerti jahat gitu, belum ngerti. Baik dulu sampaikan, baru nanti akan dia fasenya dia setelah ngerti yang baik itu apa, dia baru kemudian dikenalkan dengan jahat. Nah ini, oh ternyata karena saya tidak mengilmuinya. Ya ilmu agamanya, ya ilmu tumbuh kembangnya, ya ilmu tentang pendidikan pengasuhan anaknya, dan seterusnya sampai pada tataran hari ini saya itu bahkan blank. Anak-anak itu apa yang dia lihat, gimana sih kemudian teknologi ini berjalan, dia nggak ngerti sama sekali. Jadi karena itu sampai orang tua yang tadinya anaknya itu sangat berprestasi, dia soleh, dan ternyata mulai sering menutup pintu kamarnya, amburadul, dia seperti tertekan gitu, ternyata menjadi korban sexting itu, yang dia akhirnya menjadi korban kekerasan seksual tetapi melalui dunia maya ya. Jadi dia disuruh telanjang, disuruh videokan begini karena ada konsekuensinya, kalau enggak begitu nanti akan begini, bahkan saya pada ancaman pembunuhan dan seterusnya. Itu ibunya nggak ngerti, dia nggak ngerti bahwa itu terkoneksi dengan game online, itu dia nggak ngerti. Nah kemudian mungkin bahwa ternyata ya memang saya nggak bisa jadi contoh ya. Saya minta anak saya jadi soleh, saya nggak soleh. Saya minta anak saya sholat, saya nggak pernah sholat. Akhirnya ngomong kalimat saya juga keluar binatang-binatang. Masa bangunin anak untuk sholat itu dengan ditendang? Gitu. Kenapa kalau dia dengan dipijiti? Gitu. Kalau kemudian dia itu kemudian melakukan kesalahan, keluar semua keburukan-keburukan yang itu menjadi label yang kita sendiri yang melabelinya. Padahal labeling itu adalah salah satu strategi untuk membantu profil. Kalau kita labeling anak kita dengan soleh, pinter, anak santun, ngomongnya bagus, itu kan dia kan pada masa usia dini itu seperti dibuatkan profilnya. Oh saya itu begitu ya, oh saya itu memang anak yang soleh ya, saya itu ngomongnya itu bagus ya. Itu kan gara-gara labeling. Itu diantara strategi memang profiling anak itu dengan cara labeling. Lalu bisa jadi karena kesalahan yang tidak sengaja, bisa jadi juga karena keterpaksaan. Ada yang nggak ngerawat anak karena situasi ekonomi, karena dia single parent, karena dan seterusnya. Tapi ada juga yang karena kesengajaan. Nah ini masing-masing akan berbeda-beda. Setelah kita tahu itu ya, yang jelas ini kan itu memang ada kesalahan saya. Baik karena faktor nggak ada ilmunya atau sampai kemarin itu karena saya sengaja, saya itu jengkel gitu ya, karena dulu pernah ada pengalaman begini oleh orang tua, dia balaskan pada anaknya, tapi sekarang saya menyesali, saya tahu ini salah. Bagaimana? Tapi saya itu agak-agak ragu apakah masih ada kesempatan. Yang pertama, pahami bahwa melakukan kesalahan, siapapun manusia yang melakukan kesalahan itu manusiawi, bahwa setiap Bani Adam itu memang tempatnya berbuat salah. Hanya kalau Rasul mengatakan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah ketika dia bersalah dia kemudian segera bertaubat. Jadi itu supaya mental kita naik, jangan down dulu. Apalagi kemudian ditambah dengan yang kedua, sebesar apapun dosa yang kita, tapi saya kan salah saya banyak sekali sampai anak saya sudah terlanjur zina, kan begini. Dosa kita mungkin besar, tetapi pengampunan Allah jauh lebih besar. Asalkan kemudian kita taubatan nasuha, maka di situ nanti ada banyak yang dijanjikan oleh Allah, termasuk diantaranya adalah kita diampuni seperti orang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, yakin akan ampunan Allah. Karena Allah sendiri itu memang menjanjikan, asalkan kita itu mau bertaubat, kita bersuci, berwudu, lalu sholat taubat, lalu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka
Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Nanti dalil-dalilnya dibaca sendiri ya supaya tidak lama. Bahkan ini Allah seru ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri. Padahal di ayat yang lain itu, di antara perbuatan keji itu di antaranya adalah zina, melakukan pembunuhan. Itu ternyata Allah menjanjikan mereka yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, lalu kemudian mereka ingat Allah, lalu dia mohon ampun, taubat di sini, maka Allah yang akan mengampuninya. Memangnya siapa yang bisa mengampuni kalau bukan Allah? Allah yang akan mengampuni. Jadi jangan ragu-ragu, yakin ampunan Allah itu selalu ada. Yang berikutnya baru kita kemudian taubat. Kan diperintahkan kalau salah itu tidak ada jalan lain. Taubat itu terdiri dari apa? Pertama, ngaku dulu, memang mengaku kita melakukan kesalahan. Yang berikutnya, berhenti seketika dari melakukan kemaksiatan itu. Kalau kemudian kita kemarin itu salahnya itu adalah tidak mendidik anak-anak itu dengan memberikan modal pelajaran agama, berarti harus segera dihentikan itu. Kalau kemarin itu membiarkan dan mengira bahwa kalau anak saya itu punya stok pacar, yang kemudian saya bisa pilih mana yang paling keren untuk jadi mantu, ya. Meskipun kemudian di situ itu kemudian ada seks bebas dan dia merasa bangga sebagai sebuah prestasi anaknya. Taubat itu berarti berhenti seketika dari merasa bangga, merasa membolehkan anaknya, memberikan izin anaknya untuk melakukan itu. Harus berhenti seketika. Lalu yang ketiga, menyesal ini berarti termasuk di dalamnya adalah dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat, mengembalikan hak Adam yang dilanggar. Berarti di sini kalau ada hak anak yang kemudian di situ terlewatkan, dipenuhi, maka harus dipenuhi. Nah, ini kalau kemudian kita taubatan nasuha, Allah menjanjikan taubat kita itu bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa yang kita taubati tadi. Kalau memang Allah mengampuni. Lalu yang kedua, kejelekan-kejelekan yang sudah terlanjur terjadi itu bagaimana? Kalau memang engkau taubatan nasuha, kita taubatan nasuha, akan Allah balik itu dengan datangkan kebaikan. Lalu yang ketiga, Allah akan bawa kita itu kepada keberuntungan. Karena mendekat kepada Allah, mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah itu akan mengantarkan kepada keberuntungan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan yang berikutnya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki, yaitu surga dan terhalang dari neraka, membersihkan hati, menghapuskan dosa dan membuat begitu Allah. Nah, yang berikutnya harus dilakukan, karena di antara sebab terbesar banyaknya orang melakukan kesalahan itu karena dia tidak mengenali modal Islamnya, maka pelajari Islam sebagai jalan hidup. Di dalam Islam itu ada hudan, ada petunjuk. Dia yang akan kemudian membuat kita itu bisa berjalan itu tidak dengan meraba-raba, bingung. Saja nih, kalau istri saya itu begini, itu tuh saya itu harus apa sih gitu. Kalau anak saya itu begini, saya itu harus bagaimana? Kalau kita itu punya ilmunya, maka kita akan tahu. Kita akan tahu, ilmu itu akan mengerem kita untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun kemudian suatu saat kita itu hilang, ilmu itu tadi pun juga akan kemudian mengingatkan kita, lebih mudah untuk mengembalikan kita kepada kebenaran. Tapi kalau tidak pernah ada dalam memori kita, dalam informasi yang kita punya, ilmu atau sakofa pemahaman tentang agama ini, susah. Mau kita cari kemana-mana juga susah gitu. Diingat-ingat gitu ya. Nggak pernah kita install dengan sakofa Islam, kita nggak akan bisa ketemu. Dan ingat bahwa Islam itu Rasul mengatakan bahwa pemberian terbaik orang tua kepada anak itu bukan disiapkan warisan, disiapkan asuransi yang sudah komplit pendidikan ini, bukan itu. Karena belum tentu itu nanti akan sampai pada anaknya. Tetapi pemberian terbaik itu adalah pendidikan yang baik. Yang dimaksud dengan adab hasan ini adalah pendidikan terhadap agama ini sendiri. Bahkan Rasul juga mengatakan, kalau Allah menghendaki seseorang itu jadi baik, pasti dia akan antarkan dia untuk mengerti agama ini. Mayuridillahu bihi khair, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia kepada urusan agama ini. Maka harus ada alokasi jadwal khusus di keluarga itu. Bapak, ibu, anak ngaji Islam, tidak hanya membaca huruf-hurufnya, tetapi juga mengkaji hukum-hukumnya, karena itu adalah solusi. Yang berikutnya, tidak sebatas kepada memahami sakofa Islam, hukum-hukum fikih, solusi-solusi Islam, tapi juga kemudian pelajari ilmu lain yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua. Di dalam Islam dikatakan, kita diperintahkan memberikan kepada anak kita itu makanan yang halal dan bergizi. Nah, bergizi itu seperti apa? Butuh tambahan ilmu sesuai tumbuh kembangnya. Kalau anak itu usia sampai 6 bulan, makanan apa yang paling baik untuk dia? Masa kalau setelah hanya ASI saja, lalu dikasih pendamping itu yang seperti apa?
apa pisang yang diudek ataukah apa gitu. Itu butuh ilmu yang lain. Maka penuhi juga kebutuhan akan ilmu ini, belajar.